Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV dimanapun berada. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memasukkan sinar dan telah memasukkan cahaya ke dalam dada-dada kita, yaitu cahaya iman, cahaya Islam, yang dengan cahaya itu biiznillah tabaraka wa ta'ala kita bisa berjalan di kegelapan perjalanan dunia ini. Dan kita berharap nanti perjalanan kita sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan selamat, dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang lain mencari hidayah itu, mencari petunjuk atau cahaya yang mampu menenangkan, mampu membahagiakan di dunia. Namun kemudian mereka jangankan bisa sampai ke tingkat itu, menemukan pun mereka tidak. Maka di antara mereka kemudian ada yang menjadikan batu-batu yang menjadi tujuan ibadahnya, pohon-pohon besar yang menjadi tujuan pengabdiannya, dan makhluk-makhluk lain sebagai tujuan pengibadahannya, karena mereka memang tidak sampai kepada apa yang dikehendaki dalam kehidupan mereka di dunia ini. Untuk apa mereka diciptakan di dunia ini, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka selayaknya dan sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang paling besar itu, atas nikmat yang paling berharga itu, yaitu nikmat iman dan Islam tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang percakapan, mari kita mulai dengan kaji kita dengan bab baru, yaitu anjuran ziarah kubur. Bab ke-66. Hadis pertama di dalam bab ini atau hadis ke-581 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Hadza haditsun rawahu Muslim. Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kalian an ziyaratil qubur, dari melaksanakan ziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kalian sekarang. Berziarah kuburlah kalian sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis berikutnya dinyatakan, wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, faman arada ayyazural qubur falyazur fa innaha tudzakkiruna bil akhirah. Barang siapa yang ingin, maksudnya hendak melakukan ziarah kubur, maka silakanlah berziarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkiruna, akan mengingatkan kita bil akhirah, kepada hari akhirat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab jenazah. Kemudian di dalam dua hadis ini dapat kita lihat beberapa pesan, bahwa yang pertama, ini hadis ini menyatakan sebagai disyariatkannya ziarah kubur, ya, dan ini dinyatakan sebagai hukumnya sunnah bagi kaum muslimin, sunnah bagi kaum lelaki yang beragama Islam. Nah, oleh sebab itu maka sebaiknya di antara kita terutama mengingat
kebaikan-kebaikan dan mengevaluasi diri sudah sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan untuk menghadapi satu waktu di mana panggilan yang datang dari Allah itu akan tiba. Karena maksud dari ziarah kubur sebagaimana ditegaskan di dalam hadis itu adalah tudzakkiruna, untuk mengingatkan kita terhadap akhirah. Ini yang pertama. Jadi ini disyariatkannya ziarah kubur khasatan, khususnya bagi kaum muslimin, kaum lelaki, karena nanti ada catatan-catatan bagi kaum perempuan, ya. Kemudian yang kedua disebutkan dalam mutiara ini dari melihat riwayat-riwayat yang lain bahwa ada beberapa catatan jika ziarah itu dilakukan oleh kaum muslimah, kaum perempuan. Bukan haram hukumnya, tetapi ada catatan-catatan. Karena jangan sampai kemudian ziarah kubur menjadi memperpanjang kesedihan, ya. Tapi ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, ya. Menyampaikan doa kepada penghuni kubur. Yang ketiga, juga disunahkan mengunjungi atau berziarah ke miqbarah, kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sunnah setelah kita mengunjungi masjidnya tentunya. Kemudian kita sunnah untuk mengucapkan salam dan bersalawat kepadanya. Kemudian berikutnya hadis ini juga menunjukkan adanya nasikh wa mansukh dalam syariat ini. Ini terbukti dulu sebelum hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW, Nabi pernah melarangnya. Kenapa? Kemudian para ulama mencoba menggali mengapa Nabi SAW di awal-awal kedatangannya membawa risalatul Islam melarang para sahabatnya yang baru memeluk Islam untuk ziarah kubur. Karena barunya mereka transisi antara dari alam jahiliyah kepada alam hidayah, dari alam syirik ke alam tauhid, ini sangat baru, sehingga untuk sementara boleh dibilang ziarah kubur ditahan dulu oleh Nabi SAW. Baru ketika para sahabat telah terlihat keyakinan dan akidahnya, maka kemudian Nabi katakan fazuruha, maka berziarah kuburlah kalian, gitu ya. Kemudian faidah kelima dari hadis ini adalah seorang mukmin wajib mengingatkan dirinya akan kematian, agar dia tidak berambisi untuk mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, untuk mendapatkan dunia dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar ia mengarahkan hasil-hasil usahanya di dunia ini untuk bekal dia nanti setelah kematian. Karena di dalam riwayat Imam An-Nasai justru dijelaskan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, mengarahkan jiwanya untuk apa-apa setelah hari kematiannya. Maksudnya agar ia berbekal menghadapi satu kehidupan setelah kematiannya. Jadi satu sisi dia menghadapi kematian itu sendiri, namun di sisi lain dia juga mempersiapkan untuk hari setelah hari kematian. Masya Allah. Hahwa akiyas, itulah orang yang disebut sebagai orang cerdas. Kemudian faidah yang keenam, dan di antara athar yang bersumber dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan di dalam satu pernyataan yang artinya kurang lebih, cukuplah kematian sebagai penasehat ya Umar. Ya, cukuplah kematian sebagai penasehatmu ya Umar. Jadi Umar memberikan stempel, ya, stempel pada pada dirinya. Stempel maksudnya sebuah slogan gitu ya, slogan yang dia selalu katakan kepada dirinya, cukuplah kematian sebagai penasehatmu ya Umar, kata Umar bin Al-Khattab. Nah, ini Umar bin Al-Khattab dari pernyataannya mampu menjadikan kematian sebagai nasihat, ya, karena macam-macam nasihat itu banyak sekali ragamnya. Kalau kita seringkali mendengar nasihat itu adalah arahan dari seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz, penceramah, narasumber, itu nasihat. Padahal nasihat itu tidak harus berbentuk seperti itu.
Bisa saja ada orang yang dinasehati dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang disebutkan. Bisa jadi dia mendapatkan nasihat ketika dia diuji kehidupannya. Bisa jadi dia dinasehati dengan gunung-gunung meletus, dinasehati dengan banjir, dinasehati dengan musibah yang lain. Maka orang yang cerdas diantaranya mampu menangkap pesan-pesan itu, nasihat-nasihat itu. Nah, Umar bin Al-Khattab menjadikan kematian itu sebagai nasihat. Ketika ia lalai, artinya ketika ia terlalu mendahulukan kehidupan ini sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada perjuangan, maka mengingat kematian itu menjadi satu rem yang akan menghentikannya melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita. Kita juga bisa saja, kalau Umar tadi cukuplah kematian sebagai penasehat, maka kita bisa jadi cukuplah misalnya satu kejadian, atau misalnya Nabi sebut misalnya cukuplah munculnya uban sebagai nasihat. Bisa jadi seperti itu. Cukuplah kegagalan kemarin membangun rumah tangga jadi nasihat. Cukuplah saya ketika tidak bersungguh-sungguh menunaikan amanat dan kemudian memahaminya, cukuplah itu jadi nasihat buat kita untuk lebih baik lagi. Jadi sesungguhnya sangat banyak pesan-pesan atau media-media, wasilah-wasilah yang dapat dijadikan sebagai nasihat. Hanya dalam kajian kita pada sore hari ini adalah kematian, maka kematian harus dijadikan sumber, menjadi masdar dari pengingat atau sebagai nasihat agar kita membersihkan segala kotoran-kotoran yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu hadis kedua dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi' fayaqul assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam giliran di tempat Aisyah, maksudnya keluar di akhir malam ke makam Baqi', kemudian mengucapkan semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian wahai orang-orang yang beriman. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian besok, dan telah ditetapkan waktu bagi kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi' Gharqad ini. Hadza haditsun rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini dapat kita lihat faidah-faidah. Pertama, anjuran mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Dan Nabi SAW dalam hadis ini membaca istighfar untuk mereka. Berarti pertama kita mengucapkan salam pertama kali masuk. Maka jangan lupa ketika berdoa itu, maka perbanyaklah doa untuk mereka. Ya, juga boleh memohonkan ampun untuk kita, sebagaimana tadi Nabi katakan. Ya, jadi Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Allahumma ya Allah, ampuni bagi penghuni Baqi' ini yang tumbuhan berduri. Gharqad itu adalah satu kalau di Indonesia agak sulit ya. Tetapi ini di Baqi', dan menurut hadis ini muncul tumbuh. Dan di Israel Gharqad ini justru sengaja ditanam, bahkan merupakan satu kewajiban. Karena mereka tahu Gharqad itu akan menjadi satu pohon yang akan memberitahu ya ketika di akhir zaman, menurut informasi al-hadis, bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum umat Islam kemudian nanti membersihkan kezoliman yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel, Zionis Yahudi, sehingga kemudian mereka bersembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, di belakang wara al-hajar. Akan tetapi semuanya melaporkan kepada mukmin, ya mukmin, warai Yahud. Mukmin, di belakangku ini ada orang yang
melakukan kezoliman dari Yahudi ini, ya, maka bunuhlah ia, kecuali pohon Qorqod dalam satu hadis ini, ya. Al-Qorqod inilah yang kemudian tempat berlindung, dan ternyata dalam sumber berita yang kami dapatkan itu bahwa warga negara Israel itu diharuskan menanam pohon ini. Subhanallah, ya. Oke, baik. Ini salah satu pemahaman dari sekian banyak pemahaman dari hadis itu, ya. Kemudian faidah dari hadis ini yang kedua adalah bolehnya kita berziarah kubur di malam hari, ya. Kalau tidak ada kesulitan lain, boleh ziarah kubur di malam hari. Terutama di sini dinyatakan di akhir malam. Di akhir malam bisa jadi mungkin setelah sahur atau menjelang subuh, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, hadis ketiga, yaitu hadis dari Buraidah kembali. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqula qailuhum Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana walakum al-afiyata. Roh Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, maksudnya kepada para sahabat, berziarah ke kubur supaya mengucapkan salam. Itu tadi Assalamualaikum ahlad diyar, yang artinya kurang lebih semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian wahai para penghuni perkampungan kaum mukminin dan muslimin, sesungguhnya kami insya Allah menyusul kalian. Aku memohon afiah kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Al-muradu bi al-afiyah huna, yang dimaksud dengan al-afiyah di sini adalah dihilangkannya penyakit, asalnya begitu. Namun di dalam konteks hadis ini yang dimaksud adalah terhapusnya dosa dan aman dari sesuatu yang buruk. Itu yang dimaksud dengan al-afiyah di dalam doa as'alullaha lana walakum al-afiyah, ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita lihat. Yang pertama diantaranya anjuran mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, maksudnya muslimin dari kalangan muslimin, dan mengikutkan serta mendahulukan diri sendiri di dalam doa dan mengkhususkan salam dan doa bagi orang-orang yang beriman. Jadi kemudian dalil ini juga sebagai dalil bolehnya di dalam mendoakan di ketika ziarah kubur ini, mendoakan penghuni kubur juga mendoakan diri kita, ya, orang-orang yang masih hidup. Kemudian hadis ini juga menunjukkan secara jelas bahwa orang-orang yang telah mati itu dapat memperoleh manfaat dari doa orang-orang yang masih hidup untuk mereka. Ya, jadi ini saya kira 3 hadis dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kita dan kita mampu mengaplikasikannya, mengamalkannya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan menambah kepada kita kebaikan. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bissawab.